Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di antara amalan yang bisa mengundang turunnya rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita adalah banyak-banyak membaca zikir. Zikir artinya mengingat dan menyebut, yakni mengingat Allah dan banyak menyebutnya. Orang yang berzikir artinya orang yang sedang mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah, baik dalam hatinya maupun di lisannya. Orang yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir dan menyebut-nyebut nama Allah, maka Allah akan merahmatinya dan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, sejak kita bangun tidur hingga tidur lagi ada bacaan zikir, ada banyak bacaan zikir yang dianjurkan. Pada video kali ini kembali kita akan membahas 10 bacaan zikir yang bisa kita amalkan sejak kita bangun tidur hingga tidur lagi. Sangat baik diamalkan oleh siapa saja, terlebih bagi kita-kita yang usianya sudah melebihi 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun. Di samping menjaga dan bersungguh-sungguh menunaikan amalan wajib, maka kita perlu menambah dan memperbanyak amalan yang sekiranya kelak bisa menjadi sebab kita mendapatkan husnul khotimah, sehingga kelak kita selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari 10 zikir pendek yang dianjurkan Rasulullah agar kita mengamalkannya, khususnya bagi yang telah memasuki usia tua. 10 zikir ini adalah amalan penghapus dosa 70 tahun, amalan selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan amalan agar akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah dan masuk surga. 10 zikir pendek ini boleh diamalkan semuanya jika kita memiliki kesanggupan. Namun jika tak sanggup, kita boleh memilih 1 atau 3 amalan zikir saja dan berusaha mengamalkannya dengan istiqomah sesuai kesanggupan kita. Insya Allah kita akan mempelajari lebih lanjut 10 zikir pendek ini, maka mari ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, berikut 10 bacaan zikir agung yang pahala dan balasan membacanya sangat amat dahsyat dan luar biasa. Bacaan zikir yang pertama, La ilaha illallah. Bacaan zikir ini adalah bacaan zikir yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah, afdhalul zikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Siapa yang suka membaca tahlil la ilaha illallah, dijamin Rasulullah kelak termasuk ahli surga, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah dalam hadisnya sebagai berikut, mangqala la ilaha illallahu khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas,
tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Bahkan orang yang suka membaca tahlil la ilaha illallah ini, Allah akan mengharamkan neraka menyentuh tubuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguh Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya semata-mata berharap ridha Allah. Bacaan zikir ini boleh diamalkan kapan saja, tidak terbatas oleh waktu, namun sangat baik diamalkan setiap habis sholat. Bacaan zikir yang kedua, astaghfirullahaladzim. Redaksi lengkapnya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Hidup dan Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Istighfar ini dianjurkan dibaca setiap habis sholat, sebelum tidur, dan waktu subuh di hari Jumat sebelum menunaikan sholat subuh. Siapa yang istiqomah membaca istighfar ini setiap habis sholat wajib 5 waktu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni yang beliau sebutkan dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal asri 3 marratin. Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, membaca istighfar astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabatil bahri, maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Demikian pula jika dibaca sebelum tidur dan sebelum sholat subuh di hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya meskipun ada sebanyak buih di lautan. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dari baginda Nabi, beliau bersabda, man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahalazim ila akhirih 3 marratin. Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada waraqis syajari, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosa-dosanya banyaknya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan. Wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Bahkan istighfar ini jika kita baca 70 kali setiap hari di waktu asar, maka Allah akan mengampuni dosa kita sampai 70 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, istaghfirillaha fil yaumi qabla an taghiba syamsu 70 marrah yughfaru laka dzambu 70 ama. Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah dalam satu hari sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosamu selama 70 tahun. Kita bisa mengamalkan istighfar 70 kali ini di waktu asar dengan redaksi istighfar pendek seperti astaghfirullahalazim
kita baca 70 kali setiap hari habis asar, diiringi kesungguhan hati mohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosa kita selama 70 tahun insya Allah akan bersih, diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Bacaan zikir yang ketiga, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar adalah bacaan zikir terbaik, merupakan bacaan istighfar paling sempurna yang balasan mengamalkannya adalah husnul khotimah dan masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berasal dari Sayyidina Shaddad bin Aus, Rasulullah pernah bersabda, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha wa huwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa saja yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Mari kita amalkan habis subuh atau siang hari 1 kali, terus habis maghrib atau malam hari 1 kali, kita amalkan dengan rutin, insya Allah kelak kita termasuk ahli surga. Bagi yang belum hafal tidak masalah dan boleh membacanya sambil melihat tulisannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacaan zikir yang keempat, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Redaksi lengkapnya, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah kirimkan pasukan malaikat untuk melindungi kita jika setiap habis sholat, khususnya setiap habis sholat maghrib dan sholat subuh, kita membaca zikir ini. Rasulullah pernah bersabda, man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih asyra marratin. Barang siapa setelah sholat maghrib atau sholat subuh membaca zikir ini, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ba'athallahu lahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha. Maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga pagi hari. Wa min hini yusbihu hatta yumsiya nahwahu. Demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga sore hari. Bacaan zikir yang kelima, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Di dalam kitab Hilyatul Aulia, Imam Abu Nu'aim menyebutkan bahwa diriwayatkan Imam Malik bin Anas dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Sayyidina Ali, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marratin. Barang siapa yang membaca kalimat tahlil ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dalam satu hari sebanyak 100 kali, kana lahu amana minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri, maka baginya jaminan aman dari kemiskinan, selamat dari dahsyatnya siksa kubur,
wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah. Maka dibukakan pintu kekayaan dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Bacaan zikir yang keenam, tasbih subhanallahi wa bihamdih. Siapa yang ingin dosa-dosanya bersih diampuni Allah, maka hendaklah membacanya setiap hari sebanyak 100 kali. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marratin khutat khotayahu wa in kanat mithla zabatil bahri." Siapa saja yang membaca subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa dan kesalahannya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Bacaan zikir yang ketujuh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang istiqomah membaca tahlil ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kelak mendapatkan kemuliaan pada hari kiamat. Dia akan datang dalam keadaan wajah yang bercahaya dan bersinar. Rasulullah pernah bersabda, "Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah." Barang siapa yang istiqamah setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, ja'a yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatal badri. Maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dan wajahnya akan bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Baca zikir yang ke-8, tahlil Nabi Yunus. Tahlil Nabi Yunus adalah sebagai berikut: la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di antara keagungan tahlil Nabi Yunus ini adalah akan memudahkan hajat dan doa-doa kita dikabulkan Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Da'watu dhinnuni idza'a wa huwa fi batinil khuti." Doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lah. Siapa saja yang membaca doanya Nabi Yunus ini di dalam doa-doanya, maka Allah akan mengabulkannya. Bacaan zikir yang ke-9, bacaan hauqalah. Bacaan hauqalah adalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Diriwayatkan Imam Ibnu Abi Dunya dari Sayyidina Asy bin Wadi'ah dari baginda Nabi, beliau bersabda, "Man qala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah fi kulli yaumin lam yusbahu faqrun abadan." Siapa saja yang membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 100 kali setiap hari, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran untuk selama-lamanya. Baca zikir yang ke-10, membaca Al-Quran. Kita boleh membaca Al-Quran sesuai kesanggupan kita. Jika tak sanggup menghatamkan Al-Quran, maka bacalah surah-surah pilihan seperti surah Yasin, surah Tabarok, dan surah Al-Waqi'ah. Demikianlah 10 amalan zikir yang sangat baik diamalkan setiap hari. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.